Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Prabowo memuji fasilitas dan kenyamanan stasiun dan kereta, khususnya di Stasiun Tanah Abang setelah dipugar selama hampir 2 tahun. Ya, sebelum peresmian, Presiden Prabowo menaiki kereta komuter dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang. Prabowo mengaku kenyamanan kereta komuter Indonesia tak kalah dengan kereta di luar negeri. Ya, Stasiun Tanah Abang baru dimulai beroperasi sejak 29 Juni 2025. Stasiun ini bisa menampung hingga 300.000 penumpang per harinya. Selain Stasiun Tanah Abang, Prabowo juga meminta PT Kereta Api Indonesia untuk terus melanjutkan pembangunan dan menjaga kebersihan seluruh stasiun. Prabowo bahkan memberikan dana hingga 5 triliun rupiah untuk pembangunan. Dengan dana tersebut, PT KAI akan menambah 30 rangkaian kereta komuter. Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, menargetkan penambahan 30 rangkaian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Namun Prabowo memberikan kelonggaran dengan menambah waktu pengerjaan menjadi 1 tahun. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres. Nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Syarifah ikut termasuk keanggotaan Anker atau Roker kah? Jadi kalau Anker tuh anak kereta atau rombongan kereta gitu loh. Yang banyak banget ya istilahnya kalau di Indonesia. Banyak memang Anker, Roker. Ini baru tadi kaitannya dengan kereta ya. Kaitannya dengan mall lebih banyak lagi. Betul. Oh iya benar ya. Jadi pokoknya hobinya menyingkat-nyingkat gitu ya. Tapi aku nggak masuk ke dalam Anker atau Roker ya Din ya. Tapi sebenarnya sering banget dapat cerita dari rekan-rekan CNBC gitu kan, rekan-rekan lainnya juga yang setiap hari tuh naik komuter dengan KRL. Wah, perjuangannya luar biasa ya, berjibaku dengan kepadatan penumpang, dan pernah juga sebetulnya ngerasain Din kayak pernah ngerasain gitu. Emang bener-bener wah hebat banget sih. Kayak kita yang ngerasain, aku juga sebenarnya kan nggak termasuk, cuman sebagai yang pernah ngerasain sekali 2 kali kayak nggak kebayang kalau tiap hari harus kayak gini gitu. Nah, salut gitu sama orang-orang yang beneran setiap hari komuter dengan KRL, apalagi kalau berangkat dan pulang di jam-jam yang sibuk, yang istilahnya nggak punya pilihan dengan jam-jam seperti misalnya harus berangkat jam 6 pagi atau harus pulang jam 6 sore, itu ekstrim pokoknya. Nah, jadi pertanyaannya kemarin Pak Presiden itu jam berapa ya naik KRL-nya? Kayaknya kalau nggak salah itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi berangkat dari Manggarai. Ini Manggarai kan salah satu yang paling hardcore ya. Benar. Tapi ya jam 9 jam 10 berarti udah nggak terlalu ramai. Dan ya karena ini kunjungan Presiden udah pasti dong beda ya. Kondisikan. Jadi betul. Jadi kan memang pasti Pak Presiden ini juga tidak merasakan kepadatan KRL yang sebenarnya. Tapi kan kita appreciate juga loh karena ternyata ini jadi concernnya Pak Presiden. Betul. Dan memang jam
jam segitu kan memang ya itu tadi penumpang masih sepi, belum terlalu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalaupun memang penuh dan pastinya disuruh turun dulu begitu ya, itu kan tadi dikondisikan supaya presiden nyaman. Benar, tapi balik lagi ya, sekali lagi juga kita apresiasi karena sebetulnya Pak Presiden juga menekankan pokoknya Presiden tampaknya tahu, paham kondisinya seperti apa, perjuangan rekan-rekan anchor dan juga rocker ini gitu kan, sehingga akhirnya ditegaskan pokoknya harus nambah gerbong. Betul. Supaya nggak padat-padatan lagi gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat begitu yang jadi fokus utama ini adalah seperti apa perbaikan dari kereta-kereta yang ada di Indonesia, gitu. Itu yang jadi fokus utamanya gitu. Dan solusinya memang ya itu tadi mau nggak mau ya memang harus tambah gerbong, melihat memang cukup banyak yang menggunakan, cukup banyak anggota anchor dan juga rocker, dan bahkan memang yang menarik meskipun presiden nggak merasakan langsung desek-desekan, dia juga dengar juga dari keluhan kaum mendang-mending yang pilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, ini kan harus diapresiasi begitu ya. Naik KRL murah tapi ya itu harus perang terus tiap hari begitu. Bener, perangnya real loh Din, apalagi kan banyak banget ya. Viral juga kan. Sering banyak banget di sosial media gitu kan, dan ini juga akhirnya bikin Pak Prabowo akhirnya langsung ACC permintaan tambahan anggaran dari KAI. Benar, jadi dari 4,8 triliun dikasih akhirnya jadi 5 triliun rupiah sama Presiden Prabowo, dan bukan cuma ditambah uangnya aja loh ke Pak Bobi Rashidin begitu ya, tapi juga waktunya dari Dirut KAI bikin target sebenarnya 6 bulan itu tapi udah luar biasa ya untuk nambah 30 rute, tapi ternyata 30 rangkaian maksudnya, tapi ternyata sama Presiden Prabowo mungkin paham juga nih tugasnya berat begitu, anak buahnya kayaknya stres, tertekan sama target-targetnya kayak kita ya, kayaknya target akhir tahun. Nggak boleh dilanjutkan. Nah, Pak Presiden Prabowo nih nampaknya paham yang tadinya dikasih target 6 bulan, akhirnya dikasih kelonggaran menjadi 1 tahun. Benar, namanya juga kerjaan, dia ada targetnya ya Dina ya, tapi KAI juga punya waktu yang lebih panjang ya, tentu bukan cuma biar nggak stres, tapi juga biar hasilnya maksimal. Kualitasnya maksimal, betul. Kita tunggu ya hasilnya, kan pasti kita juga bisa merasakan. Tapi di satu sisi juga, mungkin kita nggak ngerasain tiap hari ya, jadi anchor ataupun juga rocker, tapi pernah ada masanya juga kita sering liputan dulu ke stasiun Tanah Abang. Saya penasaran loh Din, sekarang bentukannya gimana gitu, karena katanya tuh sekarang jadi keren banget. Tadi kan kita udah lihat juga ada beberapa gambarnya gitu, memang luar biasa. Stasiun Tanah Abang ini kan memang salah satu stasiun yang memang bisa dikatakan terbesar di Indonesia, yang bisa dibilang juga sering terjadi dorong-dorongan buat masuk dan juga keluar kereta, mengingat memang lokasi stasiun Tanah Abang ini ya dekat sama Pasar Tanah Abang. Which is Pasar Tanah Abang ini adalah pusat ibu-ibu belanja, dan bahkan perlu diketahui oleh pemirsa CNBC Indonesia, Pasar Tanah Abang ini sendiri adalah pasar tekstil dan pakaian terbesar se-Asia Tenggara, betul. Benar. Jadi kalau kata Gina tadi istilahnya hardcore ya, tadi stasiun Manggarai, ini Tanah Abang juga gitu kan. Jadi banyak yang viral-viral gitu juga kita ini ya, apa namanya, kita lihat juga di salah satunya di stasiun Tanah Abang gitu. Jadi sehingga apresiasi banget gitu kan, sekali lagi juga stasiun ini diperbaiki gitu, dan semoga harapannya yang viral-viral berkurang deh gitu kan, ya ibu-ibu ngamuk-ngamuk berantem sama orang lain gitu, kita harapin berkurang ya dengan adanya tadi tambahan anggaran, tambahan rangkaian kereta, dan juga pokoknya dengan perbaikan yang ada, kita harapin semua anchor dan juga rocker ini bisa semakin nyaman dan damai. Next masih soal kereta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto buka suara soal polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Prabowo menegaskan bahwa WUSH tidak ada masalah dan akan bertanggung jawab sepenuhnya akan WUSH ini. Ya, hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menaiki KRL produksi CRRC CL125 dari Stasiun Manggarai ke Tanah Abang pada Selasa siang. Presiden Prabowo mengaku telah menghitung proyek kereta cepat atau WUSH dan menilai tak ada masalah. Presiden pun meminta agar PT Kereta Api Indonesia untuk tidak khawatir dengan polemik kereta cepat Jakarta-Bandung. Prabowo menegaskan seluruh transportasi umum di Indonesia, bahkan dunia, tidak perlu diukur dari untung dan rugi, untung atau rugi, melainkan dilihat dari sisi manfaatnya terhadap masyarakat. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, rakyat
kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Nah, pemirsa, ini dia yang ramai banget dibahas soal kereta cepat WUSH. Setelah beberapa waktu jadi bahan polemik ya, akhirnya Presiden Prabowo angkat bicara, angkat suara juga, dan tampaknya memang Presiden nggak mau ribut-ribut ya soal WUSH. Pengennya tuh ketimbang ribut sana sini, ya udah masyarakat fokus aja sama manfaat transportasi publik. Meskipun kalau saya pribadi saya nggak terlalu setuju sebenarnya. Ya karena balik lagi kan WUSH ini kan ada di bawah PT KAI, di mana PT KAI adalah BUMN yang juga seperti yang kita bahas tadi punya target harus profitable dan lain-lain. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari awal Pak Bobi Rashidin lah selaku dirut PT KAI yang mengangkat pertama kali isu ini. Dia memang melihat bahwa secara finansial ini ada masalah begitu. Ya memang harus segera diselesaikan. Paling tidak harusnya ada jalan tengah lah. Jadi oke, nilai sosialnya tetap harus dipenuhi, tapi utangnya juga harus diberesin. Juga harus dipikirkan. Dan kalau menurut Syarifah gimana? Nah, kalau aku netral. Tetap intinya mensupport juga ya kalau dari Pak Prabowo kan tadi balik lagi ya. Kan sebetulnya niatnya baik gitu kan, niatnya adalah ya udah daripada ribut-ribut kita fokus kalau misalnya ini transportasi umum ini kan memang digunakan untuk masyarakat juga gitu kan, peruntukan untuk masyarakat. Tapi memang betul tadi seperti Dina sampaikan gitu kan, bahwa memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sisi mungkin ya tadi nilai-nilai hitung-hitungan bisnisnya begitu kan, jangan sampai ini proyeknya juga malah jadi jangan sampai malah jadi menimbulkan kerugian gitu. Dan memang ini yang jadi sorotan publik juga ya berkaitan dengan utang dari proyek KCIC ataupun juga WUSH ini gitu. Apalagi juga kan sempat dari Pak Purbaya, dari Menteri Keuangan juga menyampaikan begitu ya, bahwa APBN ini jangan dipakai buat nutup utangnya WUSH karena kan dari dana dividen BUMN termasuk KAI kan sebetulnya udah masuk ke dana antara dia. Benar gitu. Betul sekali. Dan memang kalau kita lihat begitu kayaknya memang Pak Prabowo benar-benar tertarik ya untuk mengembangkan lagi proyek kereta cepat ini diperpanjang begitu ya kalau tidak salah. Bahkan kabarnya tengah disiapkan rencana untuk pembangunan di luar Pulau Jawa. Betul, jadi katanya ada studi buat jalur cepat ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Wow, ini juga agak beda ya begitu kan. Jadi hitung-hitungannya juga harus bisa lebih cermat lagi begitu. Dan yang bikin makin ramai ini kemarin ada mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, mungkin Dina ingat gitu ya, yang kemarin sempat viral, sempat rame karena ngecek kereta terus sampai ketiduran di kereta gitu kan, sampai bermalam di kereta gitu kan. Ini juga dipanggil ke istana buat ketemu dengan Pak Prabowo gitu. Jadi penasaran nih kira-kira mereka ngobrolin apa ya, Din ya? Ya, tapi logis sih karena memang kan sebelum kasus ini, bukan kasus, fenomena ini akhirnya terangkat yaitu berkaitan dengan hutang WUSH, Ignatius Jonan lah sosok yang sebenarnya paling awal menyatakan bahwa dirinya tidak setuju, sudah melihat bahwa ada sebuah kejanggalan berkaitan dengan operasional cost dari WUSH ini sendiri, dan publik kan akhirnya mengangkat lagi istilahnya kayak bener kan kata Pak Ignatius Jonan gitu istilahnya. Jadi ya wajar aja kalau akhirnya Presiden Prabowo memanggil sosok yang nampaknya memang mengerti kondisinya seperti apa. Jadi pengen tahu juga ya perspektifnya gimana. Benar. Dan ini juga kita kan pantau terus seperti apa perkembangannya, karena ini juga menarik ya, karena WUSH ini tuh menjadi landasan ataupun juga basic awal ya untuk nanti kereta cepat berikutnya gitu kan. Karena kalau misalnya memang WUSH ini berjalan dengan baik begitu kan, dari Jakarta Bandung, nanti nextnya Jakarta Surabaya, nextnya tadi seperti disampaikan gitu kan, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang pasti diuntungkan balik lagi masyarakat Indonesia. Kita ke Bandung aja sekarang udah lebih gampang kan sebetulnya. Sekali. Oke, next kita akan beralih ke informasi selanjutnya.
Kali ini informasi dari internasional di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan chip kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI tercanggih milik Nvidia hanya akan tersedia bagi perusahaan Amerika Serikat dan tidak akan dijual ke China maupun negara lainnya. Dalam wawancara yang ditayangkan di program 60 Minutes CBS serta dalam pernyataannya kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One. Ya, Trump menegaskan chip seri Blackwell milik Nvidia akan menjadi teknologi eksklusif bagi pelanggan Amerika Serikat saja. Kini perusahaan tersebut memiliki valuasi pasar terbesar di dunia. Pernyataan ini menandakan pemerintahan Trump berpotensi memperketat aturan ekspor chip AI canggih jauh lebih ketat dari yang diperkirakan sebelumnya. Remote access. NVIDIA is really just a brilliant company. The chips are 10 years. The new Blackwell that just came out, it's 10 years ahead of every other chip. But there's nothing to meet with other than say, congratulations. But no, we don't give that chip to other people. We don't give that chip to other people. Ini pemilihan tempat interviewnya aja memang agak sedikit gonjang-ganjing gitu ya Din ya. Sama seperti langkah-langkah yang suka dilakukan gebrakan-gebrakannya gitu kan, pemilihan tempatnya ini menggebrak gitu. Betul. Apa kabar? Hanya Tuhan dan Trump yang tahu. Bener, hanya Tuhan dan Trump yang tahu gitu kan. Kadang-kadang juga suka bingung gitu, dapat ilhamnya tuh dari mana? Apakah dari mimpi gitu tiba-tiba, karena hari ini bisa ngomong A, besok ngomong B begitu. Kayak kemarin juga kita ingat ya, sebetulnya pas pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping saat KTT APEC di Korea Selatan, itu kan banyak banget yang optimis kalau misalnya kedua negara ini tuh akan baik-baik saja, kesepakatan dagang ini akan terjadi karena gesture-nya tuh loh. Gesture-nya itu tuh kayak hangat gitu ya, tepuk-tepuk pundak, terus senyum lebar. Jadi seolah-olah tuh sinyal perdamaian kedua ekonomi terbesar di dunia ini tuh ada gitu. Betul, dan memang dalam hidup ini jangan terlalu banyak berekspektasi ya. Banyak yang akhirnya sempat membaca bahwa ini sebagai hilal, titik terang kesepakatan dagang baru. Tapi ternyata bukan, saudara-saudara, sayang sekali kita dikecewakan. Karena baru beberapa hari berselang suasananya langsung berubah lagi 180 derajat dengan Trump yang akhirnya meluncurkan lagi serangan ke Beijing, yaitu tadi chip AI paling canggih dari Nvidia akhirnya nggak boleh dijual ke China. Benar, dan ini langsung ya suasana langsung tegang gitu ya. Kita lihat market hari ini juga langsung bereaksi begitu. Kemarin juga sebetulnya koreksi luar biasa juga kan untuk saham-saham di Nasdaq khususnya begitu ya, ada aksi sell off. Kemudian kita lihat juga saham-saham di Amerika Serikat, tidak hanya di Amerika Serikat ya, tapi juga di Jepang, kemudian juga di Korea Selatan. Ini juga hari ini ambles gitu kan, saham-saham yang khususnya berkaitan dengan sektor teknologi dengan AI gitu kan. Apalagi kita ketahui juga bahwa chip Blackwell ini dianggap sebagai otak revolusi AI dunia gitu. Jadi dikatakan juga ini chip yang sangat canggih gitu. Nah, sangat dengan penting, harus ada begitu. Harus ada gitu kan. Jadi dengan langkah ini tuh Trump tuh seolah-olah menegaskan kalau dominasi teknologi ini tetap harus ada di tangan Amerika Serikat. Cuman AS doang yang punya, negara lain jangan deh gitu. Atau boleh punya tapi nggak boleh secanggih AS gitu. Betul, yaitu protektif sama negara yang make America great again gitu kan. Bahkan Perdana Menteri China Li Qiang sempat menyindir keras, yaitu tadi situasinya malah makin panas begitu. Li Qiang menyindir Amerika Serikat, disebutkan bahwa Amerika ini suka buat aturan sendiri dan lupa bahwa perdagangan global kan nggak bisa dijalankan sepihak. Apalagi Trump sendiri kan memang kesannya jadinya omong doang begitu, statementnya keras tapi nggak betul-betul dijalankan. Belum lagi dengan kesan Amerika Serikat yang memang kalau kita lihat punya segalanya begitu. Jadi kayaknya perang narasi juga. Sebenarnya Amerika Serikat secara industri nggak punya semuanya. Makanya tapi itu kan kesannya kan seakan-akan seperti punya semuanya. Ini yang menjadi sindiran dari China yang sebenarnya juga expected juga sih dari seorang Donald Trump, Syarifah. Benar, dan yang kalau kita lihat juga balik lagi kan, ini kan jadi sebuah narasi ya, karena ini kita berbicara bukan soal chip ya, tapi seperti apa AS ini seolah-olah pengen menguasai segalanya begitu, dan ini juga sesuatu yang apalagi ini chip gitu kan, jadi kalau kita tarik lagi garis besarnya, ini kan sesuatu yang akan menggambarkan masa depan kita seperti apa gitu, dengan teknologi. Masa depan dunia kan dikendalikan oleh teknologi, kemudian juga ekonomi digital kan ini juga akan menjadi backbone ya untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya begitu. Kemudian juga militer juga saat ini kan sangat advance dengan teknologi-teknologi yang baru, dan bahkan governments juga kan sudah mulai banyak yang mengandalkan kepada artificial intelligence ataupun juga AI. Jadi krusial banget lah chip dengan
AI dan perkembangan teknologi ke depannya. Betul. Krusial dan chipnya itu sendiri secara rantai pasok bisa dikatakan masih belum mature kan. Makanya jadinya saat diintervensi sama kepentingan-kepentingan intrik seperti ini, aduh ya ampun industrinya aja masih cari cari ground untuk mendapatkan pasar, perkembangannya juga masih terus berlanjut, aturannya juga masih terus digodok. Ini lagi ditambah dengan intrik-intrik Trump, ya udahlah kita lihat saja seperti apa ke depannya Syarifah. Iya, tapi kita harapin malah justru ini bisa jadi kesempatan ya untuk negara-negara lain yang berkembang, yang punya capitalnya, yang punya kemampuannya untuk bisa mungkin mengalahkan chip buatan Amerika Serikat atau catch up gitu ya. Tadi mengikuti dinamika yang ada. Jadi pokoknya kalau yang namanya pengusaha kan biasanya ataupun juga yang namanya inventor tuh suka bisa menemukan sesuatu di luar menemukan kesempatan di tengah kesempitan. Itu dia. Yes. Itu dia, nanti kita akan lihatnya seperti apa. Apakah nanti mungkin China, Jepang atau Korea Selatan akan comeback dengan chip-chip yang tidak kalah canggih ya. Betul.